Bismillah ikhwas sekalian, Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan murojaah di Ad-Darsul Awwalu, pelajaran pertama. Dan yang kita bahas kali ini adalah di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Al-Mujallad Ats-Tsani. Di buku jilid kedua ya. Di Ad-Darsul Awwal di sini ada hiwar, ada percakapan alladzi dara baina Hashim wal mudarris. Jadi ada sebuah percakapan yang terjadi antara Hashim dan Mudarris. Mudarris ini seorang guru artinya ya. Kemudian dimulai dengan Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadzu? Ingat di sini ustadzu tidak ditanwin ya. Ustadzu. La'allaka bi khairin. Hashim bertanya, bagaimana kabar engkau wahai ustadz? La'alla itu artinya adalah semoga ya. Jadi harapan. La'alla kamu ya. Kalau la'allahu artinya semoga dia. Karena ini langsung mukhatab kepada mudarris, langsung percakapan ditunjukkan kepada seorang guru, maka Hashim mengatakan la'allaka bi khairin. Semoga engkau dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian guru menjawab, alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ingat Hashimu. Setiap ada ya ataupun harfun nida, kata setelahnya tidak boleh ditanwin. Ya Hashimu. Nanti alasannya kenapa? Insyaallah nanti kita akan bahas ketika masuk pada bab tersebut. Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Saya sangat cinta kepada kamu wahai Hashim. Innaka talibun dzakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Sungguh engkau seorang pelajar yang pintar, dzaki itu pintar. Kemudian wa mujtahid itu rajin. Wa dzu khuluqin berakhlak, mempunyai akhlak. Amin Bakistana, ingat kata Bakistana di sini. Bakistana, di sini dikasih harokat ya. Ini menunjukkan bahwasanya Pakistan itu mamnu' minas sarf, bukan Pakistani, melainkan Bakistana. Amin Bakistana anta am minal Hindi ya Hashimu? Ya. Apakah engkau dari Pakistan atau dari Hindi wahai Hashim? Ini minal Hindi, sungguh saya dari Hindia. Wa zamiluka, kemudian guru bertanya lagi. Wa zamiluka alladzi kharaja ma'aka al-ana minal fasli. Dan zamiluka teman ya. Alladzi yang kharaja keluar, maka bersama kamu al-ana sekarang minal fasli dari kelas. Ahuwa aidan minal Hindi? Apakah dia juga dari Hindia? La, innahu min Pakistana. Tidak, dia dari Pakistan. Kemudian Al-Mudarris bertanya kembali, inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Sungguh jam tangan kamu itu indah wahai Hashim. Aminal Yabani hiya, apakah dia dari Jepang? La, innaha minal Hindi. Tidak, dia dari Hindia. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Ghaliyatun itu ghaliyah artinya mahal. Apakah mahal dia atau murah? Maksudnya adalah apakah jam tersebut mahal atau murah? Innaha rakhisatun jiddan. Ya, sungguh iya, maksudnya jam tersebut rakhisatun, murah jiddan sekali. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sungguh iya atau harganya adalah 100 rupiah saja. Kam akhan laka ya Hashimu? Berapa saudara yang engkau miliki wahai Hashim? Li thalathatu ikhwatin. Ingat, thalathatu ikhwatin. Ini pada jilid pertama kita telah belajar tentang hitungan ya, al-adad wal ma'dud. Jikalau yang dihitung adalah isim mudzakkar, maka hitungannya adalah muannats, ada ta marbutahnya di sini. Li thalathatu ikhwatin. Begitupun juga sebaliknya ya, kalau yang dihitung itu adalah isim muannats, maka hitungannya tanpa ta marbutah. Atullabun hum, apakah mereka para pelajar? La innahum tujjarun.
Bukan, mereka adalah para pedagang. Wa kam ukhtan laka, dan berapa saudari kamu? Li arba'u akhwatin. Saya mempunyai 4 saudari. Nah, ini yang seperti kita sampaikan tadi. Jikalau yang dihitung itu adalah isim muannats, maka hitungannya tanpa ta' marbutah. Afil hindi hunnal ana, apakah di Hindia mereka sekarang? La inna hunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Tidak, sesungguhnya mereka huna di sini. Nah, di sini di mana? Bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi, bersama ayah dan ibuku. Atalibatun hunna, apakah mereka para pelajar? La inna hunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati. Bukan. Mereka adalah guru-guru di sekolah tsanawiyah, SMA ya. Nah, itu hiwar yang terjadi antara Hashim dengan guru. Percakapan tadi ya. Ini juga bisa dilatih teman-teman sekalian atau ikhwas sekalian. Dari kosakata-kosakata tadi bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita mempraktekkan bahasa Arab. Contohnya misalkan, ana uhibbuka katsiran. Nah, saya suka sekali sama kamu. Nah, itu kan juga bisa kita praktekkan. Dan kita akan masuk bagian tamrin yang pertama. Dan kalau misalkan ada yang tanya, materi yang kita pelajari di dars yang pertama ini apa? Insya Allah nanti ketika kita bahas tamrin, kita akan jelaskan materi yang kita pelajari di dars yang pertama ini. Kita baca tamrin awal. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut ini. Jawab pertanyaan ini berkaitan dengan hiwar yang ada di atas. Contoh misalkan, min aina Hashimun? Dari mana Hashim? Kita bisa nyoba atau ngecek lagi di atas. Baik, ini bisa antum kerjakan sambil melihat hiwar yang ada di atas. Tapi kalau sudah paham hiwar yang ada di atas tadi, ya sebenarnya nggak perlu ngeliat-liat lagi. Baik, kemudian yang bagian yang kedua. Do' hadhil alamata, letakkan tanda checklist amamal jumalis sahihati, di depan kalimat yang benar. Wa hadhil alamah, dan tanda ini, tanda al-khati'ah, alamah khati'ah, tanda silang ya. Amamal jumalil lati laisat sahihah, di depan kalimat yang salah. Nah, ini tinggal dipilih sesuai dengan hiwar yang ada di atas. Maka misalkan di sini Hashimun talibun kaslanu, sahih am khata'? Khata'. Ya. Karena Hashim itu bukan talibun kaslan, jawabannya yang ba. Hashimun talibun mujtahidun, sahih. Sa'atuhu rakhisatun, sahih am khata'? Sahih. Sa'atuhu ghaliyatun, khata'. Jadi seperti itu yang jawabnya. Baik. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Ya, ini ada huruf inna ketika dimasuki dengan dhamair. Ini dhamir munfasilah, terpisah. Huwa, hiya, anta, anti, dan seterusnya. Kemudian ketika kita gabung dengan huruf inna, maka dhamir tadi berubah menjadi dhamir muttasilah yang bersambung. Huwa menjadi innahu, hiya, innaha, anta, innaka, dan seterusnya. Ini juga bisa dilatih ya. Innahu, innaha, innaka, innaki, innani, innahum, innahunna, innakum, dan seterusnya. Nah, ini yang kita pelajari akhwah sekalian. Setelah kita tahu tadi cara memasukkan inna digabung dengan anta, misalkan innaka, dengan anti, innaki, dengan huwa, innaha, dan seterusnya. Di durusul lughah ini atau di tadrib ar-rabi', kita akan coba praktekkan dalam sebuah kalimat. Adkhil inna 'alal jumalil atiyah. Masukkan inna pada kalimat berikut ini. Contoh huwa tajirun, tinggal kita masukkan innahu tajirun. Kok bisa innahu? Ya tadi kan kita masukkan inna ya. Maka inna ini disambung dengan huwa kan menjadi innahu, seperti ini. Jadi innahu tajirun. Ana inni talibun. Inni atau innani. Hum minal yaban. Innahum minal yabani. Kemudian bagian kelima, iqra'il amthilatal atiyata. Ini salah satu materi yang kita pelajari di dars yang awal ini.
Sebuah kalimat di tadrib atau al-khamis ini terdiri dari mubtada khabar. Ingat, terdiri dari mubtada khabar. Ini bagian pertama adalah sebuah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Fatimatu tabibatun, Fatimah seorang dokter. Hamidun mutazawwijun, Hamid seorang yang sudah menikah. Kemudian ketika kita masuk ke inna, maka yang tadi awalnya itu adalah marfu, ya. Al-mudarrisu Fatimatu Hamidun berubah menjadi mansub semuanya. Innal mudarrisa, inna Fatimata, inna Hamidan, gitu ya. Innal mudarrisa jadidun, inna Fatimata tabibatun, inna Hamidan mutazawwijun. Jadi ini berubah. Jadi perhatikan ikhwas sekalian. Kata al-mudarrisu jadidun, ini kan awalnya mubtada, ini khabar. Kemudian ketika ditambah inna, yang awalnya mubtada berubah menjadi isim inna. Jadidun menjadi khabar inna. Nah, ini kalau secara i'rabnya ya. Jadi al-mudarrisa itu isim inna mansubun. Gitu. Kalau jadidun khabar inna mansub, khabar inna marfu'un. Kalau tadi al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu adalah sebagai mubtada marfu', jadidun sebagai khabar marfu'. Langsung ketika kita sudah tahu kaidahnya tadi, kalimat ini dimasuki dengan inna, langsung dipraktekkan. Nah, ini kan contoh yang Masya Allah di kitab Durusul Lughah ini, kita akan langsung praktekkan dalam sebuah latihan di tadrib as-sadis, latihan yang ke-6. Adkhil inna 'alal jumalil atiyati wadbid awakhiral kalimati. Jadi masukkan inna pada kalimat berikut ini dan berikanlah dhabat pada akhir kata. Al-mudarrisu sha'bun, ya tinggal ditambah inna al-mudarrisa, ya di sini kan berubah su menjadi sa ya ketika setelahnya inna. Innal mudarrisa sha'bun. Nomor 2, inna sayyarata jamilatun. Al-Qur'anu kitabullahi, innal qur'ana kitabullahi. Jadi ini penjelasan rinciannya ada di sini. Jadi as-sayyaratu jamilatun, as-sayyaratu awalnya mubtada, jamilatun khabar. Kemudian ketika dimasukin inna, berubah. Mubtadanya berubah menjadi isim inna dan dia harus mansub. Harokatnya mansub ya. Kalau tadi mubtada itu marfu, khabar inna tetap khabar inna menjadi marfu. Ya. Bedanya ini khabar inna, kalau ini khabar mubtada gitu ya. Bedanya hanya di situ. Taib. Kemudian kita lihat bagian ke-7. Ini salah satu uslub yang kita pelajari di dars awal ini. Sebuah pertanyaan ya. Ta'ammalil amithalaini. Perhatikan dua contoh. Thumma kawin jumalan. Kemudian buatlah sebuah kalimat. Mithlahuma. Seperti keduanya. Minal kalimatil atiyati. Dari kata-kata berikut ini. Aminal hindi anta amin Pakistana. Ini pertanyaan. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah kalimat yang kalimatnya kayak ini. Aminal hindi anta amin Pakistana. Kemudian contoh yang kedua, atabibun anta am muhandisun. Kemudian kita diminta untuk membuat kalimat seperti ini ya. Dari kata-kata berikut. Ya, anta mujtahidun kaslan. Apakah kita pakai yang pertama atau yang kedua? Nah, ini kan kita harus paham. Misalkan anta mujtahidun kaslanu, tentunya kita pakai yang kedua ya. Mujtahidun anta am kaslanu gitu. Kemudian yang kedua, hiya as-sin al-yaban. Berarti kan nggak mungkin kita pakai yang kedua ini. Nggak mungkin asinu hiya am yaban, kan nggak. Jadi aminas-sini anta, aminas-sini hiya am minal yabani. Nah, jadi seperti itu. Ini bisa kita praktekkan langsung untuk yang ke bagian ke-7. Kita langsung ikhwas kalian bagian ke-8. Ta'ammalil amthilatal atiyata lidhu. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut ini di dhu. Dhu ini adalah merupakan asmaul khamsah, ya isim yang ada 5. Jadi dhu ini ada wawunya kalau kita idhofahkan. Ya, kita sudah belajar di jilid yang pertama tentang mudhaf dan mudhafun ilaihi tentunya. Jadi
Mudiruna dhu. Setelah dhu harus majrur sebagai mudhafun ilaihi. Mudiruna dhu qamatin tawilatin. Hadha ad-daftaru dhu warakin musattarin. Ahmadu talibun dhu ilmin. Jadi gitu. Baik. Nah, ini baru yang ke-9. Kalau tadi yang kita pakai adalah dhu semuanya, ya. Yang bagian ke-9, iqra'il amthilata. Perhatikan contoh-contoh. Thumma hawilil jumal al-atiyata. Kemudian perhatikan kalimat berikut ini seperti contohnya. Yang pertama, hadza talibu dzu khuluqin. Dzu ini untuk mudzakkar mufrad. Kalau mudzakkar jamak itu pakai dzawu. Jadi seorang pelajar mempunyai akhlak. Para pelajar dzawu gitu. Ini hadhihi talibatu dzatu. Kalau muannats dzatu. Kalau para perempuan, para pelajar perempuan itu menjadi dzawatu. Langsung kita praktekkan di sini. Hadzal rajulu dzu malin katsirin. Kemudian di sini kita jamak rajul, kita jamak menjadi rijal, ya. Jamaknya rajulun rijalun. Haula'ir rijalu dzawu. Nah, malin katsirin. Yang ketiga, ini kita buat menjadi muannats. Muannatsnya rajul berarti kan mar'ah, ya. Hadhil mar'atu dzatu malin katsirin. Kemudian kalau jamak haula'i, jamak dari mar'ah nisa. Haula'in nisa'u dzawatu, ya, malin katsirin. Seperti itu. Taib. Ini langsung ini masuk ke 10, bagian ke-10, ya. Adkhil la'alla 'alal jumalil atiyati ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Jadi masukkan la'alla pada kalimat berikut ini dan ketahuilah bahwasanya la'alla itu termasuk saudaranya inna. Maksudnya saudaranya itu apa? Dia mempunyai fungsi yang sama dengan inna. Inna kan menyebabkan kata setelahnya menjadi mansub, ya. Inna taliba. Nah, maka ketika dimasukin la'alla juga sama. La'alla taliba gitu, ya. Jadi misalkan huwa bi khairin, la'allahu bi khairin. Hum la'allahum bi khairin. Hiya la'allaha bi khairin dan seterusnya. Maka ketika yang bagian ke-11, 12, kalau ini kan dhamair semua atasnya. Yang bagian 11 dan 12 kita ganti la'allal mudira fi ghurfatihi. La'allal ikhtibara sahlun. Seperti itu. Kemudian bagian ke-11, iqra'il mithalaini. Thumma akmilil jumalal atiyata biwad'i ghalin aghaliyatun fil amakinil khaliyati. Bacalah 2 contoh, kemudian lengkapilah kalimat berikut ini dengan meletakkan kata ghalin atau ghaliyatun. Ghalin itu untuk mudzakkar, ghaliyatun itu muannats pada tempat kosong. Hadzal qalamu ghalin, aslinya itu ghaliyun, ya. Jadi bisa ghalin ghaliyun. Maka di sini kita membuat sebuah kalimat hadzal qalamu ghalin, pena ini mahal, atau kalau muannats menjadi hadhis sa'atu ghaliyatun. Tinggal kita masukkan ghalin atau ghaliyatun. Kalau mudzakkar ghalin, untuk muannats ghaliyatun. Al-kutubul arabiyyatu ghalin atau ghaliyatun? Ghaliyatun. Kenapa? Karena al-kutub itu jamak dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Hadzal kitabu rakhisun wa dzaka apa? Ghalin dan seterusnya. Taib, bagian ke-12, iqra'il mithalaini thumma iqra'il jumal al-atiyata ba'da dhalika uktubha ma'a kitabatil a'dad al-waridah fiha bil huruf. Bacalah 2 contoh, kemudian bacalah kalimat berikut ini. Setelah itu, tulislah dengan penulisan al-a'dad al-waridah. Jadi hitungan atau hitungan yang ada dengan huruf, ya. Jadi mi'ah ini 100, bahasa Arabnya mi'atu. Mi'atu rajulin, mi'atu mra'atin. Nah, kita tinggal di sini alf, 1000, alfu rajulin, alfu mra'atin. Kita tinggal mengganti kata ini menjadi sebuah kalimat, ya. Menjadi sebuah bilangan, ya. Hadzat tilfazu bi alfi riyalin, indi alfu dolarin dan seterusnya. Bagian ke-13.
kawin jumalan musta'milal kalimat al-atiyah. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Nah, ini membuat sebuah kalimat. Dzakiyun, mi'atun, mutazawwijun, azabun, khuluqun, dolarun, ghalin. Ya, seperti itu. Sekarang kita akan baca. Ini bisa buat latihan ya. Dzakiyun. Anta dzakiyun jiddan. Atau Muhammadun dzakiyun mi'ah. Mi'ah 100 misalkan. Hadzal qalamu bi mi'ati rubiyatin. Seperti itu. Kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata baru yang kita pelajari di dars awal ini ada dzakiyun, pintar, jamaknya adzkiyau, mi'ah 100, mutazawwij sudah menikah ya, mutazawwijun menikah, mu'jamun, ma'ajimu, kamus, najihun itu najih, berhasil, ghabiyun, aghbiyau, ya ini bodoh, alfun 1000, azabun, azabun itu jomblo ya, belum nikah. Kemudian dolarun, dolarat, dolar, ghalin, mahal, khuluqun, akhlakun, akhlak, rubiyatun, rubiyat, itu rupe, yahudiyun, yahudi, safhatun, safahat, ini halaman, kummun, akmamun, lengan. Seperti itu. Taib, barakallahu fik ikhwas sekalian. Jadi ini adalah ringkasan dari dars yang pertama. Semoga dengan ringkasan ini antum bisa murojaah kembali, bisa merefresh kembali materi-materi yang telah kita pelajari. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.